Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satridivo Praditya, NPM 2375806 dari kelas Teknologi Rekayasa Internet B. Di sini saya akan menjelaskan kode Python yang telah saya modifikasi. Ini adalah lanjutan dari mini project lab mini project 1 lab 3, sekarang mini project 1 lab 4. Di sini saya akan menjelaskan secara sedetail mungkin. Di sini saya akan langsung menjelaskan. Jadi di modul utama ini, modul main ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu mengambil fungsi dari modul lain, yaitu modul configuration di package network configuration di bagian sini ya. Nah, apa saja sih fungsi yang diambil dari modul configuration? Nah, jadi modul main ini mengambil fungsi validate IP, validate subnet, validate gateway, set configuration, display let configuration, get total configuration, dan display config. Nah, saya langsung menjelaskan fungsinya, yaitu ada fungsi main dengan parameter atau variabel config sama dengan non. Jadi ini adalah fungsi utama yang bertanggung jawab untuk menjalankan aplikasi konfigurasi jaringan. Selanjutnya, aplikasi ini memulai dengan mencetak pesan selamat datang, print selamat datang ini, lalu menampilkan menu. Ada 4 menu ya di sini. Lalu program ini menggunakan looping while true. Nah, kenapa saya menggunakan looping ini? Karena untuk menjaga aplikasi berjalan secara terus-menerus sampai pengguna memilih untuk keluar atau berhenti. Jadi selagi pengguna memilih opsi satu, kedua, atau ketiga, nah maka program itu akan terus berjalan tanpa henti sampai pengguna memilih opsi keempat untuk keluar atau berhenti. Seperti itu. Nah, jadi ini ada 4 opsi. Yang pertama adalah masuk ke konfigurasi jaringan, yang kedua menampilkan konfigurasi jaringan terbaru, yang ketiga tampilkan konfigurasi, dan yang keempat adalah keluar. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya ketika pengguna ketika pilihan pengguna kemudian diproses menggunakan if, elif, dan else statement untuk melakukan tindakan yang sesuai. Jadi di sini saya menggunakan fungsi if, elif, dan else untuk memproses empat opsi ini. Lalu jika pengguna memilih opsi pertama, maka fungsi save configuration ini, save configuration ini dipanggil untuk memvalidasi input pengguna menggunakan fungsi-fungsi validasi dari configuration.py. Jadi fungsi configuration yang dipanggil dari modul configuration.py untuk memproses IP, subnet, dan gateway yang dimasukkan oleh pengguna seperti itu. Selanjutnya jika pengguna memilih opsi kedua, maka fungsi display config ini, display config dipanggil dengan parameter numConfig. Ini parameter atau variabel numConfig yang mungkin ditentukan sebelumnya. Jadi maksudnya adalah ini akan menampilkan konfigurasi terbaru. Misalnya ada tiga konfigurasi terbaru, maka yang akan ditampilkan adalah paling akhir. Misalnya ketiga itu adalah angka 1, 2, dan 3, maka yang akan ditampilkan di program ini adalah yang ketiga, karena itu adalah program yang paling terbaru atau inputan yang paling terbaru yang dimasukkan oleh pengguna, seperti itu. Lalu jika pengguna memasukkan opsi ketiga atau memilih opsi ketiga, maka fungsi display LED configuration akan dipanggil. Mungkin penjelasannya nanti akan saya jelaskan sedetail mungkin saat menjelaskan modul configuration ya, di modul configuration. Lalu jika pengguna memilih nomor 4 atau opsi keempat, maka pengguna akan program akan keluar dari looping dan mengakhiri eksekusi. Lalu akan print terima kasih telah menggunakan program ini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul konfigurasi. Jadi di sini ada 3 fungsi yang sama, yaitu validate gateway, validate subnet, dan validate IP. Ini adalah menggunakan konsep yang sama karena sama-sama masukkan inputan. Ya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu aja karena memiliki konsep yang sama. Saya akan menjelaskan validate IP. Jadi fungsi ini bertanggung jawab untuk memvalidasi format IP, lalu menggunakan regular expression atau regex untuk memeriksa apakah format IP sesuai dengan pola yang diharapkan. Nah, pola itu adalah ini. Nah, pola yang digunakan adalah ini, yang menunjukkan bahwa IP address harus terdiri dari 4 angka. Ini ya, 4 angka, lalu
4 angka lalu dipisahkan oleh titik seperti itu. Jadi misalnya dia memasukkan 5 angka secara bersamaan atau lebih, itu maka akan di print false, IP tidak valid, silakan coba lagi. Jadi di program ini pengguna tuh diminta memasukkan nilai yang benar seperti itu sesuai dengan format yang diinginkan. Lalu jika pengguna tidak memasukkan yang nilai yang diinginkan atau format yang diinginkan, maka program ini akan terus meminta hingga nilai itu benar atau konfigurasi yang dimasukkan itu benar seperti itu. Lalu format yang sesuai, fungsi mengembalikan true, jika tidak mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan false, false seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan, langsung kita akan menjelaskan fungsi self configuration. Nah, fungsi self configuration dengan parameter atau variabel IP, subnet, dan gateway. Jadi fungsi ini bertugas untuk menyimpan informasi konfigurasi jaringan yang telah dimasukkan oleh pengguna ke dalam file configuration.txt. Nah, ini ya. Jadi nilai-nilai yang telah valid itu akan disimpan di file configuration.txt seperti itu. Nah, lalu pola yang digunakan eh, lalu menggunakan program ini menggunakan metode file 1/0 dengan mode A atau append untuk menambahkan informasi konfigurasi terbaru ke dalam file tersebut ya di bagian sini ya. Data konfigurasi disimpan dalam format yang terstruktur untuk memudahkan pembacaan di kemudian hari. Nah, ini ya. Itu saya seperti ini. Jadi IP address, IP-nya terus koma, subnet, isi subnetnya koma lagi gateway lalu gateway seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi display light configuration. Nah, jadi di display light configuration ini fungsi ini bertanggung jawab untuk menampilkan konfigurasi jaringan terbaru yang telah dimasukkan. Nah, jadi program ini mulai membaca file configuration.txt untuk mendapatkan daftar konfigurasi yang telah disimpan sebelumnya. Jadi dalam fungsi ini membaca file configuration.txt yang telah dimasukkan, nilai-nilai input yang valid tadi dibaca di dalam program ini. Kemudian jika tidak ada program yang tersedia, maka akan tercetak pesan bahwa belum ada konfigurasi yang dimasukkan seperti ini ya. Nah, jadi program ini mengecek apakah dalam konfigurasi.txt ini itu ada file atau ada isinya, ada konfigurasinya. Jika tidak ada atau belum ada, maka akan terprint belum ada konfigurasi jaringan yang dimasukkan seperti itu. Lalu jika ada konfigurasi yang tersedia, maka meminta pengguna untuk memasukkan jumlah konfigurasi yang ingin dilihat. Nah, ini adalah opsi ketiga. Jika kita di main PY ini memilih opsi ketiga, maka program ini akan berjalan. Jadi, misal pengguna telah memasukkan 5 konfigurasi. Nah, lalu dalam konfigurasi ini nanti, lalu program ini akan berjalan seperti ini. Jadi total akan diberikan pilihan konfigurasi yang sudah dimasukkan. Misalnya ada 5 konfigurasi yang dimasukkan, lalu masukkan jumlah konfigurasi yang ingin dilihat. Nah, misalnya pengguna ingin melihat eh, 3 saja, maka yang akan ditampilkan adalah, maaf sebelumnya, misalnya ada 5 konfigurasi yang telah dimasukkan, lalu pengguna ingin melihat 3 saja, maka yang ditampilkan adalah 3, 4, dan 5, karena itu adalah konfigurasi yang terbaru. Lalu jika pengguna ingin melihat 4, maka yang akan ditampilkan adalah 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Lalu jika ini ya jumlah konfigurasi yang diminta, maksud dari jumlah konfigurasi yang diminta melebihi total konfigurasi yang tersedia. Jadi misal seperti tadi saya jelaskan ada 5 konfigurasi yang telah masuk, lalu pengguna meminta untuk melihat 6. Nah, maka akan terprint seperti ini, jumlah konfigurasi yang diminta melebihi total konfigurasi yang tersedia, seperti itu. Lanjut, saya akan menjelaskan fungsi get total configuration. Jadi fungsinya adalah mengembalikan total jumlah konfigurasi yang telah dimasukkan ke dalam file configuration, ya, mengembalikan total jumlah konfigurasi yang telah dimasukkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan display config. Jadi di dalam fungsi display config dengan variabel non config ini adalah menampilkan daftar konfigurasi jaringan dengan jumlah yang diinginkan oleh pengguna. Jadi ini masih berhubungan dengan opsi ketiga. Lalu jumlah konfigurasi yang ditambahkan sesuai dengan parameter non config yang ditentukan oleh pengguna. Jadi parameter ini adalah berhubungan dengan jumlah ini yang ingin dilihat seperti itu.
Di sini saya akan memberikan contoh runningannya, mulai dari nilai yang benar, lalu nilai yang salah, seperti itu ya. Oke, di sini kita akan coba milih opsi pertama, yaitu memasukkan konfigurasi jaringan. Nah, di sini saya coba memasukkan yang salah, 1923.168.0. Lalu kita enter. Nah, karena ini tidak sesuai dengan eh, format yang diinginkan, maka kita akan terus memasukkannya. Coba sini kita salin lagi. Di sini satu, maaf, 192.168.0.1, 923 ya. Kita enter. Nah, di sini akan terus terulang sampai pengguna memasukkan nilai yang benar seperti itu. Jadi kita coba memasukkan nilai yang benar. Kita masukkan IP-nya titik 20. Kita coba di sini titik 8. Nah, jika sudah benar maka kita akan lanjut memasukkan subnetnya. 255, 255. Lalu kita masukkan UI-nya 192.168.0.1. Ini konfigurasi berhasil disimpan. Kita agak naik ya, lebih terlihat. Nah, lalu di sini kita akan memilih opsi kedua, mode konfigurasi terbaru. Oh, sebelumnya kita lihat dulu di sini ya, di file konfigurasi ini adalah ada tiga konfigurasi yang telah disimpan. Selanjutnya kita coba memilih opsi kedua, lihat. Nah, yang akan ditampilkan adalah yang paling terbaru ya, bagian sini ya, paling terbaru. Yang ketiga, maaf ini sama ya, tapi dia seperti itu. Yang akan diambil adalah yang ini, yang ketiga yang paling akhir atau yang paling terbaru gitu. Lalu jika kita akan masukkan opsi ketiga, kita pilih opsi ketiga. Nah, di sini ada pilihan total konfigurasi dalam masukkan adalah 3. Lalu kita pilih 2 konfigurasi terbaru. Maka yang kita pilih adalah konfigurasi yang dihitung adalah kebalikannya. Kita hitung dari yang terakhir. Jadi yang dihitung adalah ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Seperti itu. Karena dia menghitung dari konfigurasi yang paling terbaru. Lalu jika kita memilih untuk sampai konfigurasi lagi opsi ketiga, lalu kita memilih 3, nah maka yang akan ditampilkan adalah keseluruhannya seperti itu nih. Dari konfigurasi yang semuanya keseluruhannya seperti itu. Lalu jika kita memilih opsi 3 dengan nilai yang salah, misalnya yang tersedia 3 tapi kita memilih 4, nah maka akan jumlah konfigurasi lebih total konfigurasi yang tersedia atau output seperti itu. Lalu misalkan konfigurasi, nah yang tersedia itu seperti lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu jika kita memilih keluar di opsi 4, maka akan muncul program terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, saya kira cukup penjelasan kode Python yang telah saya buat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.